Om Swastiastu. Sampun bigat tersebatot yang sarang sami kecunduk malih sarang tiang Jun Bintang dalam acara yang paling ditunggu-tunggu nih, podcast yang paling keren sebenarnya ya, kata orang bukan kata saya, karena nggak boleh bilang acaranya itu bagus sendiri. Jadi ditungguin sama teman-teman, beli kapan ngopling dalam mobil lagi. Nah, kita masih mencari bintang tamu yang pas buat kalian, buat saya podcast, buat saya ajak ngobrol-ngobrol tentang event, tentang apa aja kelebihan-kelebihan beliau, apa saja yang bisa diambil dari hal-hal penting, hal-hal yang bagus, hal-hal positif yang bisa dibagi kepada masyarakat luas agar bisa menginspirasi, begitu kira-kira. Dan saya masih dari Kebon Vintage untuk bertemu dengan sahabat saya ini. Orangnya cantik, manis, bersahaja, dan semua ada di dia. Pokoknya lengkap. Oke, kita tunggu saja ngopling seru saya. Tetap standby di sini karena saya akan menjemput bintang tamu saya. Tetap di ngopling, ngobrol keliling bersama saya. Karena saya Om Swastiastu, ini ada tamu baru. Cocok kita ajak ngopling, ngobrol sambil keliling. Brigadir Jenderal Hadir dengan tayangan yang baru. Ade Rai Canda tawa yang Wait, Lemong. lucu. Ini jarang-jarang orang bisa tambah gokil. Pura-pura nggak tahu aja. Ngobrol keliling. Jun Bintang Ngopling ngobrol keliling. Asik kuning, Mani. Saya. Di dalam mobil, di Ramadan buat luar saya. mobil, yang penting asik. Di Perancang Jancok sepeda. Boleh nggak meminjam? Kenal sana? Ya. Ayo, pertanyaan saya. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita jemput sahabat saya. Udah ada di sini nggak dia? Wih, cantik kali, no. Cantik kali. Cantik kali. Apa kabar? Baik. Cantik kali, no. Apa kabar, Bi? Tos tidur. Baik dong. Sehat? Sehat. Mau dipakein seatbelt apa pakai sendiri? Pakai sendiri. Sendiri. Mumpung masih sehat. Novi. Aku lupa tadi nama panjang Novi Azza. Novi apa tadi? Lode Novi. Tapi Ini ya namanya persahabatan yang terlalu. enggak sahabat kakak adik lah. Oh, ini kakak adik. Kan dari persahabatan yang sangat. Emang Vi tahu nama aslinya Wijun? Nih. Siapa? Novi Azza. Kenalan dulu boleh nggak? Novi siapa? Novi Azanita. Novi Azanita. Nah, namanya siapa? Jun Azza. Jun Azanita. Mohon diingat ya. Tapi itu nama itu ya. Azan tuh azan. Lahirnya sore berarti ya? Azan itu kalau di Muslim itu mau menuju untuk melakukan salat, Nah, iya, menuju untuk sembahyang. Mamamu gitu. berharap Novi itu. Jadi lahirnya di azan, di waktu azan. Gitu. Azan. Ya. Banyak doa. Iya, benar banget. Novi sehat, Bi. Astungkare sehat, Wijun apa kabar? Lama ngopling ini kita udah apa? Udah kita kan dari zaman kapan ya? zaman sebelum Covid. Zaman Covid. Zaman Zaman COVID. Covid. Akhirnya sekarang kita ketemu. Iya, finally. Tuhan berkehendak hari ini ketemu. Maunya hari ini Novi berangkat kan ya? Iya, harusnya terbang hari ini. Akhirnya Karena- membatalkan penerbangannya karena Demi- kita ngopling. Demi loh. Membatalkan penerbangan harus digeser waktunya, tapi demi Luar loh. biasa. Wah, ini suatu kehormatan. Itu Ada di sini nih. Itu kehebatan ngopling lo bisa membatalkan penerbangan. Juara. Kita berangkat ya, Via. Oke, Sambil ngobrol-ngobrol. let's go. Tadi sempat tanya sebelum ngopling sama Novi, aku bilangnya Novi sebagai apa ya? Ternyata sebagai event. Iya, jadi kebetulan aku itu event planner, Wijun. Event planner adalah Iya, event planner kami itu jadi saya tuh punya perusahaan yang bergerak di bidang penyedia jasa pengelola event. Di Iya. antaranya apa tuh event-eventnya? Jadi memang spesialisnya kami itu kebetulan namanya Fix Indonesia. Oke. Boleh ya di searching. Fix Indonesia. Boleh lihat IG kami atau website kami. Jadi Oh, mau nih. kalau mau eventnya keren, Iya. bagus, tanpa ada Boleh ya? cacat, Langsung aja hubungi
Fix Indonesia. Fix Indonesia. Aku baru tahu namanya Fix Indonesia. Perasaan dari kemarin minta, ayo kita arrange project nih. Ternyata Ya. nggak hafal nih namanya. Fix Yaudah, Indonesia. sekalian dikenalin di sini. Iya, Oke, jadi oke. kami itu spesialisnya itu di MICE. MICE itu apa? MICE itu sebenarnya singkatan dari meeting, insentif, conference, dan exhibition. Itu bentuk apa? Dari event-event yang kami kelola. Jadi Gitu. kebanyakan event pemerintahan bukan ya? Kebanyakan BUMN sih sementara ini. Jadi kementerian, BUMN, dan event-event MICE lebih khususnya Ya. gitu. Walaupun memang kita juga mengelola kegiatan di luar MICE, cuman memang spesialis kami untuk mengelola kegiatan yang berhubungan dengan MICE itu. Jadi kayak meeting, insentif tadi, lalu conference dan exhibition. Nah, Gitu. sebelum ke Fix apa namanya nih? Fix Indonesia. Fix Indonesia ini seorang Novi muda nih kan Flashback lagi. ke situ dulu kan, ke Iya, situ iya. dulu. Biar anak-anak muda juga ngerti ini kalau biar bisa seperti Mbak Novi ini kita sekolahnya apa ya gitu. Oke, Gimana jadi- Novi muda ini Oh, Novi muda ini gimana? di Ubud kan ya? Iya, jadi Lahirnya di Ubud. enggak, jadi aku tuh aslinya Lombok, Wijun. Oh, Iya, Lombok nih, anak Lombok. oke. Atau saya agak Cuman- pedas gitu. Terus Di film aja kita yang pedes. Oke, Ya, oke. jadi Oh, iya, marah-marahnya iya, di iya. film Iya, aja. Jadi udah Lomboknya galak di kali situ. dia. Tapi Lombok nggak pedes-pedes kok. Oke. Ini partner saya di film. Oke, terus Bi. Jadi lahirnya di Lombok, cuman besarnya itu di Ubud. Besarnya Jadi, di Ubud. Saya pindah sekolah di Ubud, di SMA 1 Ubud. SMA 1. SMA 1 Oke. Ubud. Habis itu ngambil untuk pindah ke Denpasar, ngambil kuliah di manajemen bisnis. Bisnis. Nah, dari itu nyambi-nyambi dulu. Jadi waktu sekolah kan, waktu kuliah kan sampai jam 1 aja. Ya. Habis pulang kuliah bingung nih, gabut nih mau ngapain gitu. Akhirnya nyoba-nyoba kerja sambilan. Jadi kuliah sambil kerja dulu nyambi. Ternyata dari dulu Vi nggak bisa Iya. diam ya. Sebenarnya waktu pertama nunggu ijazah SMA. Ah. Nah, nunggu ijazah SMA tuh kayak lama banget ya, 3 minggu apa sebulan gitu ya. Oke. Pokoknya sebulanan lah, lama deh gitu. Nah, karena kebiasa dulu waktu sekolah waktu SMA ya, waktu SMA pulang sekolah itu ada ekskul lagi. Jadi kebiasa kan waktunya padet kan. Oke. Nah, begitu udah selesai nunggu ijazah SMA, bingung mau ngapain. Akhirnya karena saya dulu anggota juga dari Rotary, dari Rotrek ya. Rotrek itu salah satu organisasi sosial. Oke. Jadi saya tapi Rotreknya, Rotrek Ubud. Padahal dulu belum 17 tahun, cuman diajakin untuk belajar berorganisasi Dia- di yang ngajakin siapa? kegiatan sosial. Ada kebetulan tetangga Oke. yang memang jadi anggota juga Oke. di Rotrek itu. Oke. Nah, salah satunya Rotarinya itu, nah itulah bos saya, orang Australia. Jadi pertama kali saya sebagai administrasi kerja sama orang Australia. Jadi dia punya lab khusus untuk fresh helm gitu kalau nggak salah namanya dulu. Jadi laboratorium khusus pertama untuk pawangi helm gitu. Itu di Ubud. Jadi nyambi-nyambi, ya udah dapat pengalaman kerja pertama kali karena gabut. Nggak mikir duit lah ya. Nggak mikir Pokoknya duit, kerja. yang penting Oke. pokoknya nggak gabut aja. Pokoknya kerja aja. Ada aktivitas yang dilakukan gitu karena Padahal papanya Novi duitnya banyak banget ya. Kok masih harus kerja sih? cie. Harusnya kan tinggal Loh, itu sebenarnya punya orang tua. Kalau punya kita sendiri nggak Kalau- begitu. Kan belum ada. nggak boleh gitu ya. Punya orang tua, Iya, punya orang kita tua, juga. punya orang tua. Beda. Beda. Kalau menurut aku sih, prinsip aku yang dari keringat aku sendiri, aku baru bisa bilang oh ya ini punya aku. Tapi kalau yang bukan dari keringat aku, baik itu ibuku sendiri, aku nggak mau. Ya, oke. Even kayak rumah misalnya, ya udah rumah orang tua. Oh, pantesan sekarang Apapun udah beli orang rumah tua. gede ya. Astungkare, amin, alhamdulillah. Berarti orang yang mengklaim dirinya kaya tuh sebenarnya kayak orang tua ya. Yang belum bekerja nih. Bukan dia yang kaya ya. Orang tuanya yang kaya kan? Jadi ya itu perbedaan. itu perbedaan ya. Perbedaan perintis Pola dengan pikir, pewaris. pola- Perbedaan perintis dengan pewaris. Aduh, meaningful Oke. banget nih, kita udah Iya, masuk ke daging nih Ya, pembicaraannya. tapi kan benar kan? Harus Iya, harus iya. gitu kan. Iya, Kalau udah karena- ada kesadaran itu baru kita bisa bekerja keras kan? Benar. Jadi inisiatifnya Oke, mungkin akan oke. timbul lebih
apa namanya Ya. semangat lagi mungkin Apa karena mama itu, ngizinin? gitu. Nah itu dia tuh pertanyaan bagus nih. Jadi karena dulu saya dilihat juga suka kayak misalnya nyambi-nyambian ya, pokoknya ngerjain apa gitu. Terus pas masuk kuliah diingetin, pokoknya mama maunya Novi itu kuliah aja, jangan nyambi-nyambi, fokus belajar gitu. Habis itu karena balik lagi tadi pulang kampus nggak ngapain kan, bingung, akhirnya nanya-nanya sama teman, nanya-nanya sama teman. Ini pas sudah, ini loncat lagi ya, Ya. ceritanya pas Yalah, sudah yalah. di kuliah ya. Terus karena gabut tanya sama teman kampus juga, ada yang nyari kerja nggak ya yang part time, tapi karena kan masih kuliah gitu sampai jam 1 kan kuliahnya. Terus yang ada yang bisa nggak ya nerima setengah hari kerja gitu. Terus berapa hari kemudian temen itu datang, Nov, tanteku baru buka perusahaan nih gitu, dia butuh untuk tim juga nih, mau ikut ya? lamar nggak gitu. Oh iya boleh gitu, nggak mikir ini gaji waktu itu, benar-benar yang pengen ya udah yang penting ada aktivitas, waktu yang aku punya itu nggak kebuang sia-sia, tapi aku bisa pakai hal yang produktif. Itu aja sih pikirannya gitu. Oh ya udah boleh, akhirnya kerja di situ, kerja yang setelah dari sama orang Australia tadi. Saya selesai sama orang yang Australia tadi karena Selesainya harus baik-baik. Oh iya, selesai baik-baik karena memang sudah ngomong dari awal. Oke, Saya nggak bisa lama-lama kerjanya gitu, karena mau masuk ke mau pindah ke Denpasar untuk kuliah gitu. Kalau nggak salah kayak 2 bulanan 3 bulanan Bentar kayaknya. banget ya. Iya, karena kan memang untuk ngisi waktu luang aja. Ya, Nah, waktu akhirnya- pindah sempat diteleponin sama bosnya. Novi, kamu bisa nggak bolak-balik Betah di sana. bisa nggak lanjut lagi kerja ya? Nggak bisa karena kan nggak bisa bolak-balik karena udah ngekos dulu. Nih anak kos juga nih. Oke. Pindah ngekos di Denpasar. Itu tahun berapa, Bi? 2000 berapa ya, Wi? 2000. Aduh, ntar ketahuan umur dong kalau nyebut tahun. Nah, itu tahun lama dah ya. Tahun jebot deh. Gak ada waktu pacarannya waktu itu ya. Disambilin kali ya. Oh, oke. Ada berarti ya. Canda. Tergantung kita memanage waktu kita ya. Karena harus pasangannya juga harus yang produktif kan. Betul Jadi banget. ketemunya seminggu sekali lah. Itu udah yang tadi aku bilang di luar sempat ngobrol sama Pak Yos kan. Iya. Kalau cewek pinter itu, cewek smart tuh susah nyari jodohnya. Jangan gitu dong. Benar, susah. Karena mungkin butuh yang sefrekuensi kali ya. Jadi kadang Obrolannya cocok. obrolannya gitu ya. cocok, terus nyambung. Jadi Lifestyle-nya ngobrol cocok. ngobrol apa aja itu jadi yang sama-sama ya sefrekuensi aja. Iya. Itu mungkin berkonek. Aku rasa juga teman-teman yang lain kalau misalkan nggak sefrekuensi pasti kerasa banget. Betul, betul. Ngomongin apa sih nih? Ngomongin ke kanan kok ke kiri jawabnya gitu. Mending jangan dipaksain ya. Iya. Kalau memang udah bener. pas Kalau pertengahan memang- ngerasa gak cocok ya. Iya. Cut langsung ya. Tapi Nah, baik-baik ya. Tapi baik-baik. Nah, terus Novi kan banyak banget memegang event-event ini sekarang nih ke bandara, di airport. Iya, nah kebetulan kalau Itu di gimana tuh? bandara, Oh, nah kebetulan oh, kalau oh. di bandara ini kami Fix Indonesia diberikan kepercayaan untuk mengelola kegiatan event di bandara untuk tematik eventnya. Jadi setiap kalender event yang ada di komersial di tematik eventnya emang kami yang mengelola Ya. gitu. Alhamdulillah Sungkara diberikan kepercayaan sampai sekarang masih terus menghandle mengelola kegiatan tematik event di Bali Airport. Luar biasa ya. Betul. Itu nggak sembarang orang lo bisa dibilang. Wah, itu perjuangan banget. Iya, makanya Fix Indonesia kan itu udah dianggap lolos seleksi. Perjuangan banget loh itu, Wi. Dulu Oh, ya? waktu masuk ke bandara Banyak itu, orang ya, banyak saingan ya. Ya pasti Oh, pasti oh. mereka kan menyeleksi juga ya, dan Oh, oh. itu administrasinya aja kami itu masukin sekitar 6 bulan karena persyaratannya banyak banget. Jadi secara Oh. administratif aja kalau nggak salah saya baru kenal itu 2017 deh. 2017 tuh kami udah masukin dokumen, harus ada sertifikat A, B, C segala macem. Kami benar-benar effort banget untuk cari sertifikat. Sabar banget Habis ya itu kamu. iya, dan waktu pandemi kami Oh. di challenge juga untuk buat event. Nah, waktu Oh kami iya buat- inget tuh ya. Wijun kan sempat ini diundang nggak datang, sombong kan? Datang sekali, Oh datang ya. pas Novi nggak ada. Iya. Nah itu waktu itu kami buat event apa namanya tuh event ini selama 1 bulan apa sih namanya event event sendiri lupa. Yang tujuannya mempromosikan Bali kan di Iya, bandara kan. Jadi kita buat event selama 1 bulan penuh tuh. Sampai lupa dia nama eventnya terlalu banyak Ini job. kebayang tau gak sih? Oke, terus Grogi ngomong sama Wijun di sini nih. Biasanya kita ngomong ambiar.
Padahal udah santai banget nih, gak usah formal di ngopling, biasa aja. Oke, terus. Ya itulah, jadi di challenge waktu itu waktu pandemi. Dan Jadi, berhasil dan bangganya kami waktu itu di event itu namanya Bali Begibung Festival. Bali? Jadi kita buat festival Bali Begibung Festival. Oke, Begibung Festival. Jadi selama 1 bulan penuh di koridor bandara Bali Airport. Ya. Nah, di situ yang kami bangga banget, kami kan ngajakin itu UMKM juga ya, membantu UMKM karena kan waktu pandemi UMKM pada banyak, semua orang lah saya rasa juga salah satunya UMKM Bali juga. Kami libatkan mereka dan juga dulu food truck kan banyak ya, masih yang happening dan tren banget ya. Nah, waktu pandemi susah banget dicariin. Waktu mau diajakin karena banyak yang kolaps juga gitu. Ada beberapa aja yang masih ada punya food truck, itu kami ajakin. Dan kan ada beberapa VW yang ikut juga kan? Iya ada, benar-benar VW yang masih aktif gitu ya, beberapa aja. Lalu ada beberapa UMKM yang dari ikut acara di Bali Begibung Festival itu mereka sampai bisa beli beli mobil food truck lagi. Padahal baru ikut 2 minggu sama kami di festival itu. Artinya bagus ya penjualannya ya? Iya, kami di luar ekspektasi karena kan mikirnya, wah ini pandemi gimana ya nanti penjualannya, gimana ya arus penumpang yang datang di Bali gitu. Ternyata di luar dari ekspektasi, makanya saya di situ berpikir ketika memang kita niatnya untuk impact untuk banyak orang, ternyata impactnya itu memang dari semesta yang ngebantu. Dan akhirnya salah satu UMKM itu dia bahkan menawarkan diri untuk buka food court di Bali Airport, sampai berani loh. Artinya kan wow, udah masuk omsetnya oke lah, padahal baru 2 minggu. Nah itu yang menjadi kebanggaan kami waktu di event Bali Begibung Festival ini. Dan juga teman-teman dari komersial Bali Airport yang menyelenggarakan juga acara ini bersama-sama kami kolaborasi. Jadi penyelenggaranya memang kami Fix Indonesia yang disupport oleh Bali Airport dan juga Kementerian Pariwisata. Luar biasa gitu. Luar biasa emang Mak Novi ini. Udah hafal belum namanya? Coba diulang lagi namanya siapa tadi? Mak Novi Azerbaijan. Oke lah kalau begitu. Tapi sebagai seorang wanita yang anggaplah Novi sekarang kan karena hidupnya kan di Bali nih ya, wanita Bali lah nih ya. Wanita Bali, udah KTP Bali. Kok kamu nggak bisa diam sih, Vi? Misalnya satu event belum selesai nih, tiba-tiba nyari lagi event yang selanjutnya gitu. Itu kan nggak semua orang punya motivasi kayak gitu. Caranya gimana ya? Caranya gimana? Sebenarnya PR-nya banyak karena menghidupi banyak orang. Iya, staffnya Jadi, banyak ya? Enggak, kami tim kecil juga, cuman memang yang kami kelola memang PR-nya besar-besar. Proyeknya memang alhamdulillah Danau Sungkaru diberikan kepercayaan mengelola proyek yang lumayan lah gitu. Dan itu yang membuat apalagi nih untuk kami terus berinovasi. Apalagi yang membuat kami untuk lebih bisa grow lebih maksimal dan juga scale up lah untuk perusahaan. Jadi itu mungkin yang buat bukan dia bisa dibilang berambisi tapi in a good way ya. Iya. Artinya semangat terus lah ya. Iya, gitu sih. Dan kayak sekarang kami juga ada punya satu sister company dari Fix Indonesia, itu namanya HICC. Udah kenalan belum? Kan Nggak kemarin tahu. sama teman-teman baru ketemu tapi belum tahu ya. Iya, tapi yang terakhir itu, minta tolong dong mau nyari hutan gitu. Oh iya, itu. Nah, itu dia Itu apa tuh yang tuh? HICC. Yang itu apa? Jadi Itu. HICC. Jadi HICC ini adalah singkatan dari Heritage Impact Creative Consultancy. Nah, jadi, itu apaan? Ini adalah satu perusahaan baru lagi yang bergerak di bidang konsultasi khusus untuk kreatif konsultan untuk perusahaan itu lebih berimpact. Jadi kita membantu perusahaan-perusahaan untuk bisa lebih berimpact di bidang yang berkaitan dengan sustainability dan juga ESG. Nah itu tuh kita bantu tuh mereka untuk menuju ke tahap itu karena kan sekarang ESG emang lagi digalakin banget ya. Iya benar. Nah itu jadi kami sebagai konsultan kreatifnya untuk menyiapkan program-program, skema-skema bagaimana untuk mereka bisa achieve dari kebutuhan ESG ataupun sustainability yang mereka harapkan. Luar biasa ya. Gitu. Tapi Fix Indonesia juga ada bergerak di bidang humanity ya, Vi ya? Fix Indonesia dia lebih yang ke, kalau humanity mungkin kita lebih yang ke manpower ya untuk tim sendiri ya. Karena aku lihat kan aktif banget juga tuh Novi untuk
kayak misalnya Wi punya apa? Punya event untuk berbagi gitu, Fit. Semangat banget tuh ikut sampai ninggalin kerjaan lu. Ikut. Ya memang kita ada CSR juga sih. Ada di foundation-nya juga? Indonesia. Tapi Belum. memang lebih internal aja. Oke, Jadi memang oke. kita setiap kegiatan event tuh memang kami menyisihkan berapa persennya untuk di kegiatan yang kita buat untuk CSR kami di Keren. apa namanya tuh di perusahaan. Jadi kadang kami buat 6 bulan atau setahun sekali. Ya biar kembali lagi dengan semesta Luar dan biasa. support semesta juga. Emang kalau apa? Bisnis artinya pekerjaan itu diimbangi dengan kemanusiaan Akan lebih terus bisa lebih jalan lancar benar. gitu. Novi kan banyak banget tahu tentang Bali. Ini menurut Novi, Bali itu kelebihan dan kekurangannya apa sih, terutama di bidang turisme? Ya. Nah, kalau Bali Dari memang kacamata Novi dari nih. kacamata saya, Bali itu sebenarnya satu kata sih, penuh kejutan. Penuh kejutan. Iya, selama saya di Bali tuh yang buat saya merasa penuh kejutan itu kita berbicara dari destinasi ya. Destinasi wisatanya itu kayak nggak pernah habis. Ya. Mau kemana aja semua jadi destinasi wisata. Gitu. Kalau misalnya kita lihat yang pulau-pulau lain mungkin mereka hanya beberapa titik ya yang dispotkan untuk area destinasi wisata itu sendiri. Tapi kalau Bali kayak semua tempat jadi wisata. Apa aja dibuat itu jadi yang jadi gitu. Makanya kayak kemarin sempat jadi isu over tourism apa tapi sebenarnya enggak, karena Bali sendiri nggak habis-habis kok. Betul. Tempat wisatanya dan tempat-tempat yang memang populer dan bagus banget untuk dikunjungi gitu. Jadi dari kacamata saya untuk melihat Bali luar biasa. Kejutannya banyak, setiap tempat itu ada aja inovasinya dan cepet banget ngikutin untuk tren. Nah, kalau misalnya kekurangannya mungkin iya memang Apa? macetnya di mana-mana sekarang. Udah berasa kayak Itu lebih Jakarta. itu suatu kemajuan apa kemunduran sih kalau Sebenarnya macet? satu sisi jadi kemajuan Kemajuan karena kan ya, artinya rame. ekonominya Bali makin meningkat nih, makin rame kan. Cuman pengaturannya mungkin untuk pengaturan kayak akses untuk arah ke tempat wisatanya atau misalkan penggunaan transportasi mungkin yang lebih bisa diperbaiki seperti itu. Kayak misalkan sekarang kan over banget ya mobil, mungkin kayak orang Bali ini saya lihat itu sangat kaya. Jadi satu rumah itu kadang kayak ini nih, satu rumah bisa mobilnya 10 gitu. Padahal Kaya ini pakai banget. satu. Padahal pakai satu. Nah, itu mungkin jadi rame ya. Nah, Itu gimana kita malah nggak public transportnya itu transportasi kita malah nggak ada kan. Bahkan di sini tuh jarang banget gitu bisa kalaupun ada kayak Transbagita jarang untuk digunakan. Mana-mana, tapi di Jepang juga loh, Vi. Beberapa family keluarga itu punya beberapa mobil, tapi untuk bekerja tuh mereka tetap menggunakan transportasi umum kan? Bisa gitu nggak ya di Bali ya? Mungkin karena kita aksesnya ya, karena aksesnya kayak misalnya contoh yang sekarang Transbagita, kita turunnya masih tetap di akses-akses Masih ada tuh? besar kan? Transbagita masih ada? Masih ada kan? Iya nggak sih? Masih ada. Jadi ada beberapa. Masa sih? Iya, Kan lagi di Oh gitu ya, saya berarti ketinggalan informasinya ya. Mohon maaf, boleh di-cut nggak yang ini? Tapi rencananya akan dibuka kembali. Oh gitu. Karena isunya. Karena kenapa diberhentikan? Karena ini kabarnya ya, karena sedikit minat. Iya itu dia, karena peminatnya itu sedikit. peminatnya sedikit. Jadi muter Cuma aja mereka nggak terus. ada isi. Nggak ada isi. Ya karena kayak misalnya kita mau pakai transportasi umum yang di sini, tapi jalurnya tidak memadai untuk sampai ke sana. Nah, akhirnya itu. kita misalkan stop di bypass misalkan, kita harus pakai kendaraan lain lagi kan, yang artinya kayak double gitu. Betul. Kalau misalkan pakai yang online atau misalkan pribadi, ya mereka udah langsung menuju ke akses yang memang dituju aja. Nah, Seperti itu. Jadi mungkin kayak aksesnya yang belum bisa terakomodir dengan baik. maksimal. Tapi percaya banget sih pemerintah kita di Bali udah luar biasa banget dan pasti akan mempertimbangkan itu, cuman sekarang butuh waktu aja. Pasti berusaha yang lebih baik lah ya untuk keperluan umum ya. Katanya mau bikin soalnya itu. Iya, aku mau bikin kereta. Iya, kayak akses untuk transportasi kan sekarang udah mulai diinfokan kalau misalkan ada mau dibuat kayak kereta api tadi. Tapi lebih penting itu nggak sih? Apa kesadaran masyarakat untuk memakai fasilitas umum nggak sih? Harusnya. Jadi untuk biar kemacetan ini tertolong lah kami di Bali. Jadi biar orang juga wisatawan itu bisa menikmati Bali itu
seperti 5-10 tahun lalu. Ya, Kemana-mana itu benar. bisa. Saya juga dengar tuh kalau misalkan dari tour and travel atau teman-teman agent gitu, mereka itu dulu bisa bawa sampai di 4-5 destinasi gitu, 4-5 titik. Kalau sekarang 2-3 aja udah rasanya kayak ngos-ngosan gitu, karena udah habis waktu di jalan. Iya, gitu. udah nggak bisa spare waktu lagi ya. Makanya bekerja pun kayak gitu. Kalau di luar kan jam kereta api itu udah pas Iya, ya. betul. Artinya nggak ada alasan orang terlambat Iya, kerja. nggak ada, bener. Udah timingnya on time On time gitu. semua. Kalau kita di sini oke, jam 5.15, jam 5.30, 40 nyampe. Iya, makanya aku bilang kayak gitu. Jadi itu sih yang belum terakomodir dengan maksimal. Semoga ya segera ya kita Bali bisa lebih Terus enak. Jadi Novi ini 2 saudara. Dia punya adik satu lagi namanya Alek nih. Nice. Alek nih gila juga nih, masih muda tapi bisnismen banget deh dia ya. Iya. Hebatnya Alek ya. Iya. Aku bangga tuh sama anak itu satu. Dia. Tapi Alek belum beli Harley. Belum beli Harley. Ayo Lex buru cari di Tapi Wijen aja. kadang-kadang dia nge-DM loh atau nge-WA gitu. Udah bikin buka toko kan? Udah. Kita kesana nanti ya. Baru ini nih, baru pindah nih. Iya. Dia di Denpasar sekarang. Iya, di itu di Panjer. Di Panjer. Ada Tahu. ini Tukat Barito. Makanya. Barito, iya. Jadi saya mau bilang sama anak-anak muda nih, pokoknya jalani aja apa yang kamu yang suka ya jalanin gitu ya. Dan Betul nggak, satu, Pi? pokoknya jangan pernah takut bermimpi besar. Mimpi aja sebesar-besarnya. Mau itu berhasil, mau itu achieve nantinya, nggak usah dipikir. Yang penting mulai bermimpi besar aja. Masih gratis kan mimpi? Iya ya. Ya udah, mimpi aja segede-gedenya. Jadi buat sampai mimpi itu membuat kamu itu ketar-ketir dan was-was. Nah, itu baru mimpinya gede. Iya. Selama mimpi itu belum buat kamu ketar-ketir, belum buat kamu jadi yang kayak aduh bisa nggak ya, itu belum gede mimpinya. Jadi jangan pernah takut bermimpi. Itu Wijun setuju. Vi. Dulu juga waktu SD Wijun mimpinya mau jadi penyanyi. Nggak mungkin. Akhirnya kayak sekarang. Akhirnya ya jadi supir. Tapi bener sih yang Novi bilang. Bener. Iya, bener. Tapi Novi mimpinya nggak kayak sekarang juga kan kerjaannya? Enggak kan? Sebenarnya kalau di bidang, mungkin saya mimpinya itu pengen jadi pebisnis. Pebisnis. Ya, memang jadi pebisnis. Walaupun waktu itu mikirnya mau jadi pebisnis apa ya, punya skill apa ya. Tapi waktu itu semenjak lulus kuliah kayaknya. Tapi nggak tahu mau jadi apa nih, skillnya di mana. Tapi udah jalan aja. Tapi punya mimpi besarnya itu pengen jadi pebisnis. Udah itu aja. Ya. Kalau kerjaan sekarang passion lu nggak, Vi? Passionku akhirnya sekarang merasakan kayak hobi yang dibayar. Itu yang susah. Iya. Nyari hobi Jadi yang nggak dibayar. pernah ngerasa kayak, aduh udah jam segini nih, aduh capek. Tapi kayak excited aja karena ngelakuinnya pakai hati. Jadi Betul. apapun kalau yang dilakukan pakai Bahagia. hati itu, pasti hasilnya juga sangat bagus. Setuju. Tuh, karena dari hati kan. Kalau misalnya ada tantangan kayak gitu, Vi stres gak? Kadang-kadang kan Vi nge-WA juga kan? Wih, ayo motoran yuk. Ini Vi lagi mumet nih. Artinya kan lu tuh sedang stres gak ya? Iya sedang mumet tuh kalau misalnya udah kayak gitu. Ada lah ya, semuanya Ada titik temu lah ya. pasti. Namanya manusia ya kan. Iya ya. Ya manusiawi lah untuk rasa itu. Jadi ada saat-saat yang up and down itu, apalagi kita pebisnis, wah zaman pandemi apalagi tuh berasa. Iya. Tapi ngemotivasiinnya ketika kita tahu apa yang kita mau, ketika kita tahu goals kita, ketika kita clear sama apa yang menjadi visi besar kita, goals kita, mau kayak gimana aja rintangannya itu akan tersingkirkan. Karena kita balik lagi ketika kita down, yang kita pikir visi gue kemarin apa ya, goals besar gue kemarin apa ya, kayak gitu. Gitu ya. Jadi satu tambahan lagi message-nya, selain jangan takut bermimpi besar, clear dengan visi besar dan goals-nya. Jadi kalau sudah clear apa yang dimau, tahu apa yang dimau, yang mau dituju, mau kayak gimana pun cobaan itu saya rasa akan lebih gampang sih. Karena kita punya yang kita mau tuju.
Iya, gitu. Kita tahu apa yang kita mau tuju. Jadi selalu mikirnya, oh ya sebentar lagi nyampe sini, sebentar lagi nyampe. Begitu kita start kita udah tahu mau kemana ya. Iya. Jadi kita nyari jalan yang terbaik gitu ya. Iya. Oh di sini macet nih, lewat jalur ini nih. Tapi udah tahu nih, mau ke Ubud misalnya gitu. Iya. Walaupun di Sukawati macet ya udah putar balik Gianyar walaupun muter dikit tapi nyampe Ubud. Tujuannya gitu. nyampe. Tapi tujuannya nyampe. Jadi clear dulu dengan apa yang kita tahu, yang kita mau gitu. Kita harus clear dengan visi besar kita. Novi sekeren itu ternyata ya. Oh, waduh, terima kasih. Makanya kalau ketemu tuh ngobrolin kerjaan gitu loh, ngobrolin motivasi. Sharing, saling motivasi. Tapi Wijun luar biasa sih. Saya juga belajar banyak hal yang memang terutama yang selalu nggak pernah lupa sampai sekarang Wijun itu waktu pandemi, karena kita sering bareng ya dulu waktu pandemi. Iya. Kenalnya kan waktu pandemi. Ya, waktu pandemi ya, sebelum pandemi. Oh, iya. Sebelum pandemi, abis itu pandemi kita satu project bareng. Betul. Waktu apa namanya bantu swab gratis tuh kemana-mana. Oh ya, nih Novi nih, aduh, orangnya, ini ya. aduh, saya nggak semua bisa loh. Dia setiap di grup tuh ada, besok siapa yang bisa datang ke Banjar ini swab? Novi yang ngurus semua. Karena pandemi punya banyak waktu. Nah, artinya gini, Vi, artinya setiap orang kan pasti punya ini visi misi yang berbeda. Itu artinya untuk membantu sesama dan lain sebagainya. Novi itu selalu nyiapin waktu untuk itu loh, semangat aja terus. Ada aja waktunya, nggak? Kan kalau teman-teman yang lain kan kadang bisa, kadang enggak, bolong kadang-kadang. Apalagi waktu swab tuh kan, Vi hampir tiap hari sampai hari. Lubang hidungnya sampai gede gitu. Iya loh, setiap hari di harus ikut jadinya karena takutnya kita kena. Hebat. Dan untungnya lagi bisa-bisanya dulu tuh yang setiap hari ketemu sama orang yang kita dapat laporan waktu dari BNPB juga kan. Iya. Kemenkes. Setiap hari 100 orang, 200 orang. Gila ya. Dulu. Iya, balik kembali dan nggak kena COVID dulu. Iya. Makanya sampai bingung pada tiap hari berselewanan sama yang terdeteksi besok paginya reportnya kena COVID gitu. Kita nggak tahu lagi siapa teman kita yang kena ya. Iya benar, dan itu setiap hari tuh wah jadi suka. Kamu yang di sana, aku yang di sini. Belum lagi yang itu ya, yang ngenyek kita ya. Iya, tapi kita hebat ya dulu ya. Benar, kita ngelewatin yang dulu tuh luar biasa. Nggak digaji loh kita. Nggak ada loh, sama sekali, sepeser pun tidak ada. Dan itu sukarela, Iya. sukarela sebagai sukarelawan. Bener, relawan kerjaan. Bali kembali. Itu nyawa lo taruhan kita. Iya benar, Kan? benar-benar nyawa. Dan setiap hari kita ngasih waktu yang terbaik untuk berkegiatan itu membantu masyarakat Bali waktu itu ya. Ya banggalah kita. Bener. Dan satu lagi nih belum selesai tadi. Iya, bangganya lanjut. sama Wijun waktu pandemi yang saya nggak pernah lupa sampai sekarang. Sih? Iya, dulu itu inget banget ini nih ngebantu UMKM nih. Iya. Misalkan mau promosi atau misalnya mereka kan banyak tuh yang dari teman-teman kerja di hotel tadinya, terus tiba-tiba masak buka sendiri, UMKM, berbisnis UMKM dengan buat usaha sendiri. Wijun, Terus review Wijun dong. ngasih review gratis, bener-bener gratis. Bahkan sampai sekarang ya Wi. Masih luar biasa loh, kita tuh berikan tepuk tangan. Ini juga memberikan impact yang luar biasa, makanya. Padahal storyku 5 juta loh. Iya makanya luar biasa. Gak bercanda. Itu yang membuat Wijun itu makanya sekarang tetap populer karena berimpact untuk banyak orang. Makanya semesta itu memberikan impact juga yang luar biasa. Ya, Tepuk tangan. hidup itu akan So proud keren. of you. Kan gitu, Vi. Hidup itu akan keren apabila kita bermanfaat untuk sesama kan. Betul. Kalau nggak ada akan manfaat, kebantu aja. iya. Kalau udah pikirannya untuk banyak orang, impactnya untuk banyak orang aja pikirannya dan niatannya ke sana, yang ngebantuin juga banyak gitu. Betul. Entah Setuju. dari mana dimudahkan, Ada aja. Ada aja. Aku ngalamin banget itu. Bener-bener dipermudah dari segala sisi itu. Ya. Ngerasain banget, jadi gini ya kalau misalkan kita punya niatan untuk ngelakuin suatu mau project mau apapun tapi untuk banyak orang, untuk kita bisa berimpact lah gitu. Betul. Itu ngerasain banget sih. Betul. Gitu. Novi itu keren. Sama nih, so proud of you we. Keren. Dia juga keren. Itu ceritanya. Kita pernah berantem nggak, Bi? Kita kayaknya berantemnya waktu di itu deh. Waktu apa? Waktu tempatnya Beli Puja ya? Apa sih tapi receh? Berantemnya berantem receh. Ya, Paling gue ada sama rekan-rekan yang lain. Oh iya. Banyak banget tuh teman-teman kita ya. Dokter ada. Iya. Apa lagi? Pembisnis. Fotografer. Yang profesional banget tuh. Iya, Om Dewandra. Om Dewandra, Beligong Dewandra. Iya, siapa lagi? Ini yang Dokter luar Eka. biasa.
Dokter Prita, siapa lagi? Bu Dokter Itu Eka. lagi bapak yang di Sopo cenengi. Banyak banget. Bu Nilo Jelantik kan juga sama. Mbok Nilo, Haji Krisna juga Haji ikut. Krisna. Beli Desoto juga. Beli Blanco. Iya. Harus reuni nih kita nih. Iya. Kapan ya kita buat reuni ya? Bikin Kayak seru lah. deh. Bikin lah. Iya, Bikin lah. jadi temu kangen, mengingat dan mengenang masa-masa perjuangan bersama Iya. teman-teman Bali kembali. Betul. Keren banget. Balawan juga ya. Iya, yang Apa? nyiapin lagu Bali kembali Nyiapin ya. lagu, Itu luar biasa Om sih. Popo. Kangen sama mereka. Terus beli Puja juga Puja. yang menyiapkan untuk film Bali kembalinya Iya, ya. Dewi juga ikut Dewi banyak. Pradewi, iya. Wah. Novi Asanti. Novi Azanti. Sejak kapan saya punya nama perubahan? Dari tadi udah 3 nama nih, 3 nama baru. 3 nama baru di sini. Intinya inilah Vi, apa namanya setiap pekerjaan apa bisa dijadiin satu tuh adanya nyambung-nyambungnya ya. Ada Bener, aja. Ada aja. Jadi kayak yang nggak pernah ada habisnya gitu. Sama sahabat sama kerjaannya gitu ya. Ya Vi ya. Kayak itu pentingnya silaturahmi. Kalau ini belajar dari Mas Adil kemarin. Waktu kemarin sempat ketemu sama Mas Oh Adil. iya, yang di airport ya. Iya, jadi Beliau Mas di mana Adil sekarang ya? Masih pegang regional. Jadi kemarin sempat ketemu Mas Adil sama beli Gusdi Nama Rupa sama beli Dek Soto. Terus tercetus, iya nih kita kumpul supaya ayo. memperpanjang silaturahmi. Ya mana tahu dari silaturahmi itu satu kita memperpanjang umur, rezeki, kan bersilaturahmi. Makanya reuninya penting nih. Betul. Sama Bali kembali nanti ya. Ya, nanti diatur ya Vi ya. Semoga bisa dan kita segera ketemu. Kalau udah Novi yang nge-WA tuh ngumpul lah semuanya pasti. Oh, bisa ngumpul loh, bisa ngumpul loh. Bisa ngumpul nggak? Ditodongin satu-satu dan beli Gunung Bandra juga. Iya, Dewan Serat. Cepet tuh. Luar biasa. Vi, Iya. ada nggak sih suka dukanya jadi event apa tuh, Vi? Event planner. Ya, event Iya planner pasti kayak banyak. Novi. Pernah nggak sih itu kan setiap ada event tuh ada talent-talent yang dicari gitu. Iya, Ada betul. talent ini. Dulu saya pernah cari Anda juga untuk talent waktu acara saya di Westin ya. Itu jadi nggak ya? Kan iya waktu itu Dia ngapain? Nyanyi ya? waktu itu nyanyi dan juga bertiga sama Dewi sama MC kali nggak? Beli Puja. Iya, nge-MC Puja kan sama nggak bisa nyanyi. Bertiga. Pokoknya ngelawak lah. Ngelawak dan nge-MC. Oh iya. Lupa dia. MC bertiga. Benar. Iya, Wih. di acara itu waktu sama Itu- Pak Nuril ya. Itu kita nge-MC di depan orang-orang yang nggak tahu siapa kita. Itu susah saudara. Challenging banget. Itu susah saudara. Se-Indonesia datang Se-Indonesia datang satu ya. ruangan orang-orang VIP semua. Terus kita ngocol Ini lagi sama pakai bahasa Bali ya. pakai Ini bahasa ngomongin Bali. apa? Halo, Waduh. perkenalkan kami ini Challenging mereka nggak banget. tepuk tangan. Iya. Itu Novi itu betul-betul menyiksa. Sekalinya dapat kerjaan Di challenge. Iya. challenge Kalau di banget. Bali oke lah ya, orang-orang udah tahu kita ya. Ini di depan yang pakai kamen udang tuh kan kita Iya kan. benar. Ya namanya kita punya niatan pengen bantu teman-teman Ya. sharing waktu pandemi ya. Jadi ya yang mana memang bisa kita ayo kerja bareng, kolaborasi bareng, berimpact untuk banyak hal ya. Yuk gitu. Gimana sih caranya seorang Novi bisa connect sama orang-orang penting di Indonesia? Tapi karena kan kadang-kadang sama menteri ini, besok meeting list sama menteri ini. Kayak nggak semua orang punya kesempatan kayak gitu ya. Ya, Langsung kering satu gitu loh. Astagfirullah, alhamdulillah. Sebenarnya modal sering direferensiin sih. Jadi makanya- Link itu penting nggak dok dalam soal pekerjaan? Iya penting. Ya, gimana? Network itu sangat penting banget. Jadi kalau selama ini saya itu banyaknya dapat itu direferensiin gitu. Sedihnya sih sebenarnya karena yang dikenal malah Novinya bukan Fix Indonesia-nya, makanya pengennya Tapi kan di kalau- bawah bendera Fix Indonesia. Oh iya pasti, maksudnya namanya tuh kalau pengennya sih harapannya ke depan nanti Fix Indonesia. Jadi udah sama Fix Indonesia kayak gitu. Ya, Jadi oke, kayak yang sama Novi. Jadi selama ini sih masih kayak dapat referensi, dapat kepercayaan. Novi aja, Novi sama aja. Novi aja, sama Loh, timnya Novi aja. Perusahaan bisa. itu bisa dikenal dengan baik karena leadernya bagus. Oh gitu ya. Oh berarti ada bagusnya ya, nggak apa-apa. Jelas ya? lah. Kayak Kebon kan karena dikenal Om Yos yang Oh, iya. hebat. Oh gitu, baiklah. Berarti Iya. masih di positive way ya. Iyalah. Baiklah, alhamdulillah. Begitu. Astagfirullah. Iya, jadi selama ini sih dapat referensian aja. Jadi misalkan ada satu perusahaan. Nah, terus mereka puas tuh sama servisnya kami, sama penyelenggaraan pengelolaannya event
dari yang kami berikan. Nah, nanti dari satu perusahaan itu merefleksikan lagi kepada ke perusahaan yang perusahaan lainnya. yang lain. Jadi terus begitu, baik di di divisi-divisi yang lain juga seperti itu. Jadi kebanyakan sih direkomendasikan. Jadi mendapatkan rekomendasi gitu. Jadi rekomendasi udah ini kemarin sudah pakai Fix Indonesia atau Mbak Novi sama Mbak Novi nih biasanya gitu. Coba aja nanti ditanyain gitu, bisa nggak untuk ngelola event ini. Jadi itu sering dihubungin gitu. Kemarin saya dapat info, kemarin handle event ini ya. Kira-kira kalau bantu event ini bisa nggak? Saya dapat referensi dari ini kayak gitu. Keren tapi ya. Model kepercayaan mungkin ya. Jadi direkomendasikan lah. Walaupun juga terbantu juga beberapa dari media sosial, kayak misalkan kami di Instagram, di website. Fix Indonesia ada Instagramnya? Ada, apa? Boleh dibuka ya, Fix Indonesia Event Planner. Fix Indonesia Event Planner. Ya, Itu boleh ya. isinya Coba ditaruh di sini boleh nggak? boleh, ntar tak ketik. Jadi isinya event-event yang sudah dibuat oleh Fix Iya, Indonesia. benar. Dan kami juga ada websitenya Fix Indonesia Event Planner. Jadi nanti boleh dicek ya di sosial media kami. Itu sih beberapa, nggak semua event kami posting. Jadi ada beberapa contoh dari event yang pernah kami kelola. Bukan hanya event kerjaan pemerintahan ya? Iya betul. Swasta Bahkan juga swasta bisa? juga ada. Jadi eventnya event launching, anniversary event, itu juga kami kelola juga eventnya. Bahkan kadang birthday party juga ada. Oh ya? Iya. Oke. Mau birthday sebentar lagi boleh Bulan hubungi Juni. Fix Indonesia. Bulan Juni nanti aku di-endorse sama Fix Indonesia. Ini lo contoh birthday-nya gitu. Oke, dengan potongan 5% diskon. Tapi harga bisa dibicarakan lah Via. Bisa dibicarakan. Iya, kalau tapi dari Fix Indonesia. Iya, tapi harganya sesuai dengan kualitasnya. Sesuai Jadi, dengan kualitasnya. Ada harga, ada rupa. Oh. Ada kepuasan. Tapi emang sih Gitu. kalau udah Fix Indonesia yang megang udah ada. Yang punya kerjaan udah tutup mata, udah tinggal tidur aja di rumah, udah selesai kerjaannya sampai selesai. Kadang kita pernah juga event Roro Jongrang, Wi. Oh. Jadi karena memang ada kan satu kegiatan project yang memang mereka tadinya tidak ada pejabat yang hadir gitu. Tapi tiba-tiba ada pejabat. Jadi mau nggak mau harus diadakan makan malam, misalkan seperti itu. Oh. Kami ditelepon, hari ini ditelepon, besok malamnya langsung event. Jadi langsung sama tim itu bisa. Dan udah jadi langsung. Jadi sore ini ditelepon, diskusi, malamnya udah deal, besok pagi banget kami sudah loading. Jadi jam 7 pagi kami sudah loading ke venue, habis itu udah acaranya persiapan JR, sore malam udah acara. Kenapa berani ngambil? Kok berani ngambil? Karena kami sangat ready, satu tim kami sangat itu memang udah profesional di bidangnya, dan kami nggak ragu untuk hal itu karena kami punya tim yang luar biasa banget. Terus kedua, partner-partner kami, vendor-vendor yang terkait juga sangat luar biasa untuk waktu kapan aja. Kalau udah kami Fix Indonesia hubungin udah ready gitu, dan kami intinya siap di bidang dari tim kami dan juga ketersediaan barangnya. Jadi itu sih yang buat kami ya udah gitu. Kadang makanya dapat komenan Roro Jongrang, event Roro Jongrang, terima kasih ya event Roro Jongrangnya kayak gitu. Maksudnya event Roro Jongrang itu sat-sat ya, yang sat-sat itu langsung jadi gitu. Jadi baru ini sekarang besok pagi sudah langsung loading. Aku satu hari sebelum ulang tahun enggak telepon apa ya. Walaupun sebenarnya itu gedebak-gedebuk lah di belakangnya. Ya, tapi karena keyakinan itu karena kami percaya sama tim kami gitu. Kalau saya Novi yakin tapi timnya nangis gak? Aduh, Ibu Novi. Maaf ya. Yang penting bonus ya, guys. Iya. Tapi kalau yakin timnya bisa, makanya berani ngambil kan? Iya, benar, karena saya percaya sama tim saya. Tim saya bisa diandalkan, dan itu yang membuat saya dan tim saya juga ready untuk hal itu, dan mereka juga percaya diri untuk hal itu. Akhirnya jadi deh, dan itu bukan sekali dua kali, kami sering banget Roro Jongrang gitu. Iya, jadi kadangan acara satu hari sebelumnya, bahkan kadangan ada yang baru telepon pagi minta malam gitu. Pernah setelah gitu. dealing Itu semua kalau ya? kami lagi kosong ya, maksudnya jika waktunya memungkinkan. Tapi kalau emang kami lagi full ya kami biasanya nggak terima, tidak mengkonfirm untuk event tahu kapasitas lah Via. Tahu kapasitas gitu. Jadi ya. kita nggak asal terima juga, tapi ketika memang kita memungkinkan, karena yang kita jaga juga kualitas dari penyelenggaraan dan
penyelenggaraan acara itu sendiri gitu. Tujuan hidupmu apa sih, Vi? Tujuan hidup saya berimpact untuk banyak orang. Amin astungkara. Tapi itu loh bener-bener, walaupun menuju ke sananya masih jauh ya, tapi Udah. lewat tim dulu, lewat yang terdekat dulu, ya berimpact untuk banyak orang lah. Luar biasa. Gitu harapannya. Kurang apa lagi, udah cantik, baik, Astungkara. sukses. Amin. Jangan pintar-pintar banget ya, Vi ya. Tak susahnya dijodoh. Saya bilangin sama wanita-wanita karir, jangan hanya mengejar karir, jangan terlalu pinter. Gitu ya. Susah, ntar. Loh, kan kita bisa berbagi, sharing jadinya. Oh gitu ya. Apa? Tapi kan harus menular jadinya. harus itu juga mikirin diri gitu Oh, gitu loh. ya, iya, Kesehatan, Benar-benar. Tapi dapat bonusnya. bantal guling gitu. Aduh, kodenya keras banget. Langsing Kodenya terus, keras. Wi. Ayo Wi, minum Wi. Ayo ngobrol. Apa ada Wih. ajak ngorte. Motornya sekarang yang lagi baru apa nih ya? Jalan, Gitu. ayo tes drive yuk. Test drive, jalan yuk gitu. Aku bisa, Vi, ya nggak bisa. Iya, kita Nggak selalu bisa. bentrok ya. Ya, Kadang next kan lah. Belum jadi jodoh, belum wacana jodoh. aja. Kita wacana terus, Next, misalnya next, mau next. cobain motor cuman kesampean cuma satu. Motor apa tuh yang kemarin? Itu Bebek Sultan. Bebek Sultan. Cakep, lucu motornya. Dan Dia itu yang milih mau aja naik Harley nggak mau. disuruh pilihin Yang kecil motornya. aja Wi gitu. Wah, Oke. Banyak nih asetnya. Enggak juga. Bisnis luar biasa. Itu Ada ayam tapi bisnisnya luar biasa. Enggak, hobi aja. Wah, emang. Yang Vi top. bilang tadi, hobi itu memang harus menghasilkan. Benar. Setiap manusia harus punya hobi. benar. Vi kan main golf kan hobinya? Apa itu pencitraan aja? Teman-teman, jangan pernah percaya yang Anda lihat di sosmed ya. belajar konsentrasi, fokus. Nah itu, jadi kalau lagi kurang fokus ya udah golf aja gitu. Iya. Dan Novi kan memang yang kita harus share tuh kebahagiaannya di sosmednya. Kebahagiaan, kerjaan, bukan kamuflase kan ya? Karena kan banyak orang-orang kerjaannya apa, ngerjainnya apa gitu. Biar nggak. Iya, sebenarnya yang di share itu juga bonus-bonus event. Maksudnya dalam artian bonus event tuh pas kebetulan lagi handle di venue tersebut, ya udah extend sehari. Ngerti. Aku Gitu. nggak ngomongin kamu. Oh gitu ya. Aduh, merasa tersinggung. Oh enggak Aku ya. nggak ngomongin. Oh gitu. Novi. Jadi emang ada ya cerita yang begitu ya. Ada. Aduh. Itu brand image. Oh, brand image. Untuk menarik perhatian orang agar ngikut gitu. Ada Oh, juga yang gitu. Oke. Tapi saya pikir memang harus pintar-pintar memakai media ya, bersosial. benar. Jadi orang-orang juga nggak merasa ketipu gitu. Iya, tampilannya apa? Iya, gitu intinya ya. sosmed itu untuk berbagi kebahagiaan. Ya, seperti cerita temennya Wi tadi ya, ada yang sampai kena Karena tampilan sosial media. tampilan sosial media berbahaya. Jadi Iya, ya benar. teman-teman juga harus ya. selektif. Betul. Benar, harus selektif. Benar-benar kita juga teredukasi menggunakan sosial media dengan baik. Iya. Biar tahu benar-benar dulu. Betul. Jadinya artinya Wi gini, bersahabat tuh musisi jangan bersahabatnya sama musisi doang. Ya. Sama teman-teman yang lain juga bersosialisasi. Iya. Hidup kan nggak hanya sekedar itu aja kan. Betul. Sama Vi bukan musisi, Wi yang musisi. Iya. Kayak Vi berbisnis ya Iya. kita pasti ada aja Pasti. tujuannya. Benar, Bisa benar. ngena aja satu Ya. gitu. Nggak pernah tahu juga kapan gitu. Ya. Iya. Kita nggak pernah tahu, tapi bagaimana kita juga ngejaga koneksi, Betul. relasi, teman-teman untuk hubungannya nggak cuma setahun 2 tahun tapi jangka panjang. Jangka panjang. Ya, kita Seterusnya. nggak pernah tahu seterusnya. Seumur hidup. Seumur hidup. Kalau bisa long last lebih bagus gitu. Ya, Makanya. pasangan aja ya. Iya. Nah, yang terakhir nih apa aja yang Vi harapkan untuk anak-anak muda Bali ini, khususnya wanita-wanita Bali yang masih sibuk ini. Sibuk ngelihat HP dari pagi sampai malam. TikTokan. Pokoknya yang harus berbisnis nih Iya. apa Vi? yang berbisnis atau yang mau mulai berbisnis nih. Ya Yang- oke, yang- buat teman-teman semua Anak aja muda ya. lah, anak muda. ya. Pokoknya coba, jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu. Jangan pernah takut gagal, karena gagal itu sebenarnya kunci untuk kita tahu jadi yang bener, ngerjain yang bener tuh gimana. Jadi kadang-kadang mungkin ada orang ya udahlah mau coba bisnis tapi baru sekali gagal udah give up. Karena belum ketemu tuh Ya. jalurnya, tapi dicoba aja terus. Kalaupun gagal jadiin sekolah, jadiin belajar, jadiin make untuk jalan yang nanti dituju itu untuk dapetin flow atau patternnya itu yang bener nantinya Ya. seperti apa yang diinginkan gitu. Jadi jangan pernah nyerah, terus berusaha dan
kita ulang lagi tuh yang tadi, clearkan apa yang menjadi goals dan keinginannya, visinya. Jadi kalau misalkan sudah tahu apa yang dimau, udah terus dicoba. Gas. Gagal 10 kali terus dicoba, pasti nanti akan ketemu. KFC aja sampai ditolak berapa kali, Iya, kan? Sampai akhirnya jadi, walaupun dia udah tua, tapi udah jadi sesuatu. Jadi banyak cerita juga sih dari orang-orang hebat yang berapa kali gagal tapi jadi something, karena kita nggak pernah tahu suksesnya itu di tahun Usia berapa, di usia berapa dan kapan. At least kita mencoba. Novi contohnya ya. Amin, masih menuju ke sana, Udah masih sukses. berusaha ke sana. Amin. Luar biasa. Amin. Jadi sukses itu bisa di segala bidang ya, Vi ya. Betul. Temukan passionmu sendiri ya. Benar, temukan passion kamu, hobi kamu, cita-cita kamu itu dari yang memang kamu punya, dari yang kamu merasa oke, ternyata nanti baru kejawab tuh, skill saya ternyata di sini setelah dicoba-coba, ya kan, dicoba dulu, dicoba lagi, ya pokoknya jangan pernah menyerah dan putus asa. Luar biasa. Semangat, pasti bisa. Thank you ya, Vi ya. Udah banyak Sama-sama. menginspirasi teman-teman di Bali, khususnya wanita-wanita nih yang ingin mencoba bekerja. Ini kerjaan apa ya? Kerjaan apa bagus ya? Kerjaan apa bagus ya? Benar. Kan yang penting itu kan semangat, positif, Positif, benar, dan berimpact untuk banyak orang. iya. Semoga juga itu, dan temukan goalnya. dan temukan goalsnya. Jangan Jadi tiba-tiba kerja. di tengah jalan ketemu lain pindah lagi. Nanti orang bingung, ini sebenarnya kerjanya apa sih? Itu ya terus dibilang. Tapi thank you ya. Sama-sama. Makasih banyak. Terima kasih juga. Akhirnya daging semua nih obrolan kita. Padahal dari tadi, Vi, wih, pertanyaannya apa? Iya. Ini nggak ada brief loh. Udah, Sama nggak. sekali nggak ada brief. Aku bilangin, Vi, kalau ngopling tuh beda, Vi. Oh, gitu Pasti ya. kamu nanti cerewet bener dah. Akhirnya semua yang positif. Ya, ini membuka rahasia dapur. Jarang-jarang Iya lah loh. orang bisa kayak Novi dibuka rahasia Buka semua. rahasia dapur nih. Oke, teman-teman, terima kasih banyak ya udah nonton ngopling bersama Mbak Novi ku tercinta. Semoga menginspirasi Anda semuanya. Semoga ya. Saya berharap tayangan ini bisa membuat kita lebih bersemangat, lebih banyak berbagi, Asungkara, lebih menemukan amin. vision kita masing-masing. Amin. Thank you Jadi, juga Om Jun. Ya, saya yang makasih. Nanti teman-teman bisa nonton malam ini tayang, nggak lama-lama. Pesan saya, tetaplah berbuat kebaikan hingga kejahatan lelah mengikutimu. Betul. Intinya sekali. banyak orang baik di dunia ini. Apabila Anda tidak menemukannya, jadilah salah satunya. Ini salah satunya. Semangat. Ngopling, Terima kasih. ngobrol keliling. Makasih. Bye bye. Bye.